Dengan memohonkan ridho Tuhan Yang Maha Kuasa, rapat paripurna istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman dalam rangka hari ulang tahun Kabupaten Pasaman ke-68 tahun 2013 dimulai. Hadirin yang kami hormati, kita awali acara ini dengan mendengarkan kumandangan ayat suci Al-Quran oleh santri Pondok Al-Quran Kabupaten Pasaman, Adri Nasution. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kebangsaan
Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, pembukaan rapat paripurna istimewa oleh Ketua DPRD Kabupaten Pasaman. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, yang saya hormati Bapak Gubernur Sumatera Barat beserta rombongan, yang saya hormati Bapak Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat beserta rombongan, yang saya hormati Bapak Anggota Forum Komunikasi Daerah Provinsi Sumatera Barat, yang saya muliakan Bapak Bupati Pasaman, yang saya hormati Bapak Bupati Wali Kota Se Sumatera Barat dan rekan-rekan Ketua DPRD Kabupaten Kota Se Sumatera Barat, yang saya hormati Bapak Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Pasaman, yang saya hormati Bapak-bapak mantan Bupati dan mantan Ketua DPRD Kabupaten Pasaman, yang saya hormati Bapak Wakil Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Pasaman, yang saya hormati Sekretaris Daerah, Asisten, dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, instansi vertikal, dan pimpinan BUMN, BUMD se Kabupaten Pasaman, Bapak-bapak, para tokoh masyarakat, dan ikatan keluarga Pasaman yang hadir dari berbagai daerah, yang saya hormati pengurus parpol, ormas, LSM, profesi, organisasi pemuda dan wanita, yang saya muliakan para nini mama nanggadang basa basua, alim ulama sulak bendang dalam nagari, jadi pandai budok kanduang limpape rumah nanggadang se Kabupaten Pasaman, yang saya hormati para camat wali nagari se Kabupaten Pasaman, yang saya hormati wartawan media cetak dan media elektronik dari berbagai mass media. Seterusnya para hadirin dan hadirat undang kami yang berbahagia. Dengan menundukkan kepala dan merendahkan hati, kita persembahkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita telah berkesempatan untuk hadir di gedung Samsiat Taib ini dalam suasana kebersamaan memperingati hari ulang tahun Kabupaten Pasaman ke-68 tahun 2013. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah meninggalkan dua pusaka bagi kita, yaitu Al-Quran dan Sunnahnya sebagai pedoman hidup di dunia guna mencapai kebahagiaan di akhirat kelak dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selanjutnya, kami atas nama pimpinan DPRD Kabupaten Pasaman mengucapkan selamat datang dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ketua DPD RI Bapak Haji Irman Gusman, Gubernur Sumatera Barat Bapak Haji Iwan Prayitno, Bupati Pasaman Bapak Haji Beni Utama, pimpinan anggota Dewan serta para undangan yang telah berkesempatan menghadiri rapat paripurna istimewa 4 DPRD Kabupaten Pasaman, dan tak lupa diiringi doa semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berada di bawah lindungan Allah SWT. Amin. Bapak Ketua DPD RI, Bapak Gubernur, Bapak Bupati Pasaman, saudara-saudari anggota Dewan serta para hadirin yang berbahagia. Rapat paripurna istimewa Dewan hari ini dilaksanakan adalah dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kabupaten Pasaman ke-68 tahun 2013 yang berarti juga ulang tahun masyarakat Kabupaten Pasaman. Untuk itu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna istimewa 4 DPRD Kabupaten Pasaman dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kabupaten Pasaman ke-68 tahun 2013 hari ini, Selasa tanggal 8 Oktober 2013 dengan resmi kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sebelum kita memasuki acara selanjutnya, perkenankanlah kami atas nama DPRD Kabupaten Pasaman menyampaikan secara ringkas kilas balik berdirinya Kabupaten Pasaman
Pertama, nama Kabupaten Pasaman. Nama Kabupaten Pasaman dalam sejarahnya diambil dari nama Gunung Pasaman dan nama sungai yaitu Batang Pasaman. Kata Pasaman berasal dari kata Pasamuan yang berarti kesepakatan dan atau kebersamaan pendapat antar golongan etnis penduduk yang mendiami wilayah Pasaman, yaitu Minangkabau, Mandailing, Jawa, dan lain-lain, sehingga muncul akulturasi budaya yang bercirikan Pasaman yang heterogen, sebagaimana berlangsung sampai saat ini. 2. Penetapan hari jadi Pasaman. Sebagaimana diketahui bahwa berdasarkan hasil rumusan seminar yang digelar oleh Panitia Penelusuran Hari Jadi Kabupaten Pasaman pada tanggal 30 Desember 1991 di Lubuk Sekaping, diketahui bahwa Kabupaten Pasaman terbentuk pada tanggal 8 Oktober 1945. Kesimpulan ini didasari oleh Surat Keputusan Presiden Sumatera Barat nomor R1/1 Oktober tanggal 8 Oktober 1945 yang menetapkan pembagian wilayah pemerintahan berikut kepala pemerintahnya, termasuk Luhak Talu dalam kurung Pasaman dengan kepala Luhak atau Bupati Bapak Abdul Rahman Sultan Larangan. Selanjutnya, hasil seminar tersebut disampaikan oleh Bupati Pasaman kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman pada tanggal 3 Februari 1992 dan dengan surat keputusan DPRD Kabupaten Pasaman nomor 11/DPRD/DPS/PAS/1992 tanggal 22 Februari 1992 tentang persetujuan Dewan terhadap Hari Jadi Kabupaten Pasaman ditetapkan tanggal 8 Oktober 1945. 3. Pemekaran wilayah Kabupaten Pasaman. Sesuai dengan perkembangan dan aspirasi masyarakat serta usulan pemerintah daerah tentang pemekaran Kabupaten Pasaman, maka Presiden Republik Indonesia pada tanggal 18 Desember 2003 mengesahkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Damastraya, Kabupaten Solo Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat, yang telah ditindaklanjuti dengan pelantikan pejabat Bupati Pasaman Barat pada tanggal 7 Januari 2004 oleh Gubernur Sumatera Barat atas nama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Maka sejak tanggal 7 Januari 2004 tersebut, resmilah Kabupaten Pasaman dimekarkan menjadi dua wilayah kabupaten, yakni Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat. Sejalan dengan pemekaran kabupaten tersebut, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 4 Tahun 2012 tentang lambang daerah, telah dilakukan penyempurnaan lambang daerah sebelumnya dengan posisi dan sumber daya alam Kabupaten Pasaman saat ini. Bapak Ketua DPD RI, Bapak Gubernur, Bapak Bupati Pasaman, saudara-saudari anggota dewan serta para hadirin yang dimuliakan. Selanjutnya, perkenanlah kami menyampaikan nama-nama bupati yang telah pernah memimpin Kabupaten Pasaman yang sama-sama kita cintai ini sejak berdiri sampai dengan saat ini, yaitu 1. Darwis Tarang Datuk Tumangguang, bertugas mulai tahun 1946 sampai 1947. 2. Basrah Lubis, 1947 sampai tahun 1949. 3. Sultan Bahrum Shah, bertugas mulai tahun 1950 sampai tahun 1951. 4. Am Jalaluddin, bertugas mulai tahun 1951. 5. Sahudin Latif Datuk Bunsu, bertugas tahun 1951 sampai tahun 1954. 6. Amuin Datuk Rangkayu Marajo, tahun 1954 sampai tahun 1955. 7. Marah Amir, bertugas mulai tahun 1955 sampai tahun 1958. 8. Johan Rifai, bertugas mulai tahun 1958 sampai tahun 1965. 9. Bongar Sultan Kulungan Esa, bertugas mulai tahun 1965 sampai tahun 1966. 10. Dr. Andus Zainun, bertugas mulai tahun 1966 sampai tahun 1975. 11. Dr. Andus Saruji Ismail,
bertugas tahun 1975 sampai tahun 1985. 12. Rajudinu Esa, bertugas mulai tahun 1985 sampai dengan tahun 1990. 13. Haji Taufik Marta, bertugas tahun 1960 sampai tahun 2000. 14. Bapak Dr. Adus Haji Baharudin MM, dan Haji Beni Utama Esa MM, bertugas mulai tahun 2000 sampai dengan April 2005. 15. Bapak Haji Beni Utama Esa MM, bertugas mulai bulan April 2005 sampai bulan Agustus tahun 2005. 16. Haji Yusuf Lubis Esa MSI dan Dr. Adus Haji Hamdi Burhan MSI, bertugas mulai tahun 2005 sampai tahun 2010. 17. Bapak Haji Beni Utama SIMM Daniel, bertugas mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2015. Kemudian di Lembaga Legislatif Kabupaten Pasaman tercatat 18 orang yang pernah memangku jabatan Ketua Dewan, yaitu pada saat terbentuknya Dewan Pemerintah Kabupaten Pasaman periode 1950 sampai dengan 1957 terdiri dari 1. Haji Abdul Latif, 2. Rusli, 3. Samsiar Taib, 4. Marah Mansur, 5. Rusli. Berikutnya, Ketua DPRD Kabupaten Pasaman sejak tahun 1957 sampai dengan sekarang adalah 1. Bapak Datuk Banda Luasa, bertugas mulai tahun 1957 sampai tahun 1965. 2. Dr. Adus Darussamin, mulai tahun 1965 sampai tahun 1977. 3. M. Idris Daud, bertugas mulai tahun 1977 sampai tahun 1982. 4. A. Junairi, bertugas tahun 1982 sampai tahun 1987. 5. Dr. Adus Masril Payan, bertugas mulai tahun 1987 sampai tahun 1992. 6. Dr. Adus Haji Jupri Hadi, bertugas tahun 1962 sampai tahun 1997. 7. Dr. Adus Amran Zaid, bertugas tahun 1997 sampai tahun 1999. 8. Dr. Adus Kohirman, bertugas tahun 1999 sampai tahun 2003. 9. Haji Sudirman S, bertugas mulai tahun 2003 sampai tahun 2004. 10. Haji Samsuri SE SH MSI, bertugas tahun 2004 sampai tahun 2009. 11. Bapak Haji Beni Utama SHMM, bertugas tahun 2009 sampai dengan Agustus 2010. 12. Yasri, bertugas tahun 2010 sampai dengan 24 September tahun 2012. 13. Dr. Adus Sahrizal Yusuf, bertugas bulan 24 September tahun 2012 sampai dengan sekarang. Bapak Ketua DPR RI, Bapak Gubernur, Bapak Bupati Pasaman, saudara-saudari anggota Dewan serta para hadirin yang kami hormati. Setiap kali memperingati Hari Ulang Tahun Kabupaten Pasaman, seyogyanya kita merenungkan kembali tujuan pembangunan daerah kita yang tercermin dalam motto Pasaman Sayu, dalam kurung sehat, aman, indah, yakin, dan optimis. Seluruh gerak pembangunan yang kita laksanakan bertujuan untuk membentuk masyarakat Pasaman yang sehat, berpendidikan, dan sejahtera, hidup dalam suasana yang aman serta lingkungan yang indah dan nyaman berlandang tanpa adanya rasa kebersamaan dan bersama di antara kita semua, baik pejabat pemerintah, perantau, Didik Maman, Guru Kandua, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan seluruh elemen masyarakat lainnya mustahil. Seluruh program pembangunan yang dilaksanakan akan berwujud seperti yang kita cita-citakan, di mana dengan kepemimpinan Bapak Haji Beni Utama SIMM dan Daniel, kita rajut
Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Bapak Irman Gusman, yang telah hadir bersama kita pada hari ini. Seterusnya yang saya hormati Bapak Gubernur Sumatera Barat beserta rombongan. Yang saya hormati anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sumatera Barat 2, Buya Rizal yang hadir bersama kita pada pagi hari ini. Terusnya yang saya hormati Bapak Bupati Pasaman Barat, abang saya yang tercinta, Bapak Haji Baharudin R. Seterusnya rekan-rekan para kepala daerah atau yang mewakili yang berkesempatan hadir pada hari ini. Yang kami hormati Bapak Ibu anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat yang hadir. Seterusnya yang kami hormati keluarga, Ikatan Keluarga Kabupaten Pasaman yang hadir baik dari Padang maupun dari kantau lainnya. Seterusnya yang saya hormati rekan-rekan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Pasaman, Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Lubus Kaping, Saudara Sekretaris Daerah, para staf ahli, asisten, Kepala SKPD, instansi vertikal, BUMN, BUMD, lembaga se-Kabupaten Pasaman. Yang kami hormati Saudara Camat, para wali nagari se-Kabupaten Pasaman. Seterusnya yang kami muliakan dan yang kami banggakan, ini Mama, alim ulama, pondok-pondok, tokoh pemuda dan tokoh masyarakat Kabupaten Pasaman, saudara pimpinan perguruan tinggi, LSM, unsur pers, dan seluruh hadirin yang telah hadir memenuhi undangan pada hari ini. Mengawali sambutan pada kesempatan yang berbahagia ini, kami mengajak kita semua untuk mempersembahkan puji dan syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul pada hari yang penuh dengan makna ini dalam rangka mengikuti sidang paripurna istimewa DPRD Kabupaten Pasaman dengan agenda memperingati hari jadi Kabupaten Pasaman yang ke-68. Ungkapan syukur kita juga sekaligus atas limpahan kasih sayang Allah SWT, sehingga Kabupaten Pasaman yang kita cintai ini akan terus maju dan berkembang serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Selanjutnya selawat beriring salam mari pula kita mohonkan kepada Allah SWT untuk senantiasa dilimpahkan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ketua DPD RI, Bapak Gubernur beserta hadirin yang kami hormati. Pada hari ini, tepatnya tanggal 8 Oktober 2013, genap sudah Kabupaten Pasaman yang senantiasa kita banggakan ini berusia 68 tahun. Tentunya dalam kurun waktu 68 tahun kita telah melewati dari dinamika kehidupan yang cukup panjang dengan berbagai tantangan, hambatan, prestasi, keberhasilan, serta pasang surut kehidupan masyarakat dalam upaya menuju suatu cita-cita bersama, yaitu mencapai kesejahteraan masyarakat yang hakiki. Kita menyadari bahwa dari tahun ke tahun berbagai upaya yang telah dilaksanakan baik oleh pemerintah daerah di bawah kepemimpinan bupati dan wakil bupati yang bersinergi dengan DPRD dan masyarakat serta dunia usaha telah membawa Kabupaten Pasaman kepada suatu kondisi yang lebih baik. Untuk itu pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan kami menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Bapak Ibu, terutama anggota DPRD
yang terhormat, yang telah menyumbangkan dalam baktinya untuk membangun Kabupaten Pasaman sehingga insya Allah bisa menjelma menjadi kabupaten yang bisa duduk sama rendah, tegak sama tinggi dengan kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, memperingati hari jadi Kabupaten Pasaman yang ke-68. Pada 2013 ini, kami atas izin Bapak Ibu semua akan menyampaikan berbagai informasi berkaitan dengan berbagai hal yang menyangkut dengan kinerja pembangunan daerah yang telah kita peroleh selama 3 tahun kepemimpinan kami bersama Bapak Daniel yang mengusung visi terwujudnya masyarakat Kabupaten Pasaman yang maju dan berkeadilan. Berbagai data dan informasi ini adalah merupakan kumpulan dari data makro maupun mikro berkaitan dengan pembangunan daerah Kabupaten Pasaman. Kita awali dengan melihat kondisi perekonomian daerah Kabupaten Pasaman. Berdasarkan data BPS, pendapatan daerah regional bruto atau PDRB Kabupaten Pasaman yang telah mempunyai peran penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan yang telah dicapai dan juga dapat dijadikan sebagai suatu ukuran untuk menentukan arah kebijakan pembangunan pada masa-masa yang akan datang. Untuk tahun 2012, secara nominal terjadi kenaikan nilai PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 522,40 miliar, di mana pada tahun 2011 nilai PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 3.741,57 miliar, dan pada tahun 2012 naik menjadi 4.263,97 miliar. Sementara itu nilai PDRB atas dasar harga konstan pada tahun 2000 PDRB Kabupaten Pasaman, kami ulangi konstan, PDRB Kabupaten Pasaman pada tahun 2012 nilainya mencapai 1.541,48 miliar, di mana angka ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 89,41 miliar. Karena pada tahun 2011 nilai PDRB atas dasar harga konstan ini adalah 1.452,57 miliar. Berdasarkan data tersebut, tentunya kita tetap bersyukur bahwa ternyata Kabupaten Pasaman masih memperoleh tren pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat dari tahun ke tahun sebelumnya. Meningkatnya kinerja pembangunan ekonomi ini salah satu faktor utama disebabkan oleh kondisi sosial, politik, keamanan, dan stabilitas yang tetap terjaga. Sekaitan dengan upaya memacu pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pasaman, salah satu upaya yang kita laksanakan adalah dengan melakukan intervensi terhadap peningkatan plafon anggaran untuk sektor pertanian sebagai penyumbang terbesar kontribusi PDRB Kabupaten Pasaman sebesar 54,10%. Jika pada tahun 2010 total dana APBD yang kita alokasikan pada sektor pertanian sebesar 15 miliar, maka untuk tahun 2013 mencapai 18 miliar, ditambah lagi dengan dana-dana yang bersumber dari APBN dan APBD Provinsi Sumatera Barat. Pembangunan sektor pertanian ini juga akan kita dukung melalui program Agrokritan dan Minapolitan serta program Balik Pasaman yang mengintervensi pasar dengan bekerjasama dengan PT Ekuator. Sedangkan upaya yang lain tentang peningkatan dan percepatan pertumbuhan ekonomi adalah melalui percepatan realisasi penggunaan APBD, peningkatan anggaran untuk publik, serta upaya peningkatan rencana dan realisasi investasi di Kabupaten Pasaman, baik investasi swasta maupun pemerintah, serta program dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani. Sebagai gambaran komposisi belanja pada APBD yang terakhir mulai dari 2010 sampai 2013 yang dulunya belanja aparatur kita itu hampir 67%.
sekarang pada APBD 2013 di bawah 50% atau 48,4%. Artinya belanja publik dari waktu ke waktu mendapat porsi yang lebih besar. Bapak Ketua DPD RI, Bapak Gubernur, beserta hadirin yang kami hormati, berkenaan dengan pencapaian visi dan misi yang telah kita tetapkan, pemerintah daerah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman juga telah merumuskan, melaksanakan, dan mensinergikan berbagai kebijakan daerah, terutama pada sektor-sektor yang berperan penting dalam menentukan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada sektor kesehatan, dimulai pada tahun 2013, kita di Kabupaten Pasaman telah melaksanakan total coverage dalam penjaminan kesehatan masyarakat, di mana seluruh masyarakat telah terjamin dalam pelayanan kesehatan. Sebanyak 190.516 jiwa penduduk Kabupaten Pasaman yang belum memiliki asuransi ataupun jaminan kesehatan telah kita lakukan penjaminan melalui program Jambesda. Hal ini tentunya kita terapkan dengan tetap mengakomodasi berbagai permasalahan yang mungkin akan timbul, antara lain dengan tidak memperlakukan adanya selisih tarif dalam pelayanan, sehingga Jambesda ini betul-betul akan dinikmati oleh masyarakat miskin ataupun masyarakat yang kurang mampu. Kebijakan pada sektor kesehatan melalui Jambesda ini juga kita barengi dengan berbagai kegiatan pendukung seperti peningkatan sarana, prasarana kesehatan, serta peningkatan kesediaan sumber daya manusia kesehatan untuk pelayanan sampai ke tingkat kecolongan melalui program Satu Jorong Satu Bidang. Alhamdulillah, hal ini juga sudah dapat kita laksanakan. Karena tambahan informasi bagi kita semua, Bapak Ketua DPD Kabupaten Pasaman telah menyekolahkan 12 dokter untuk mendapatkan pendidikan spesialis. Dan insyaallah pada akhir 2015 Kabupaten Pasaman telah memiliki lebih dari 10 dokter spesialis yang menetap di Kabupaten Pasaman. Selain daripada itu, bagi keluarga pasien yang kurang mampu dari berbagai daerah yang ada di Kabupaten Pasaman, kecamatan, yang mendampingi keluarga untuk berobat di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasaman, kita juga menyiapkan atau menyediakan 2 buah rumah singgah yang bisa ditempati oleh masyarakat Kabupaten Pasaman secara gratis. Selanjutnya pada sektor pendidikan, terus kita pacu dalam pencapaian peningkatan mutu dan kualitas pendidikan. Berbagai kebijakan seperti peningkatan sarana prasarana pendidikan, sumber daya manusia pendidikan, dan kependidikan, serta pemberian beasiswa bagi siswa tidak mampu, serta mengintervensi seluruh jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah. Sebagai ilustrasi, kalau kita amati salah satu indikator kinerja pendidikan kita terus mengalami peningkatan seperti APK sekolah dasar pada tahun 2010 sebesar 95,22, maka setiap tahun mengalami peningkatan sehingga pada tahun 2012 mencapai 110,13. Sedangkan APK SLTP pada tahun 2010 sebesar 83,03 sempat mengalami penurunan menjadi 80,82 pada tahun 2011. Namun telah dapat kita tingkatkan kembali menjadi 82,7 pada tahun 2012. Dan APK SMA dari 50,99 pada tahun 2010 meningkat menjadi 59,77 pada tahun 2012. Kedepan atau mulai tahun pelajaran 2014, kita juga telah merencanakan pelaksanaan program pendidikan gratis sampai tingkat SLTA. Program ini adalah merupakan inisiatif dari DPRD Kabupaten Pasaman yang telah kita sepakati menjadi
satu kebijakan strategis daerah melalui peraturan daerah Kabupaten Pasaman nomor 2 tahun 2013. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, kebijakan strategis selanjutnya yang terus kita kembangkan adalah program pembangunan partisipatif berbasis nagari yang kita kenal di Kabupaten Pasaman dengan program P2BN sebagai suatu kebijakan dalam rangka membagikan kembali pemberdayaan masyarakat, gotong royong dan rasa memiliki masyarakat kita. Program P2BN ini difokuskan kepada peningkatan sarana prasarana pendukung pembangunan ekonomi masyarakat di Kabupaten Pasaman. Untuk tahun ini 2014, Bapak Gubernur, Bapak Ketua DPD kita menganggarkan 15 miliar rupiah untuk program P2BN ini. Khusus untuk peningkatan akses transportasi bagi masyarakat, kita telah melaksanakan survei dan pemetaan jalan dan jembatan yang menghubungkan seluruh kejorongan se-Kabupaten Pasaman. Dari data survei, Kabupaten Pasaman masih terdapat sepanjang 127,49 km jalan yang dalam kondisi hujan, terutama di 5 kecamatan, yaitu Mapat Tunggul, Mapat Tunggul Selatan, Suakoto, Utara, dan Kecamatan Tigonagari. Ini sulit diakses oleh masyarakat kita, khususnya kendaraan roda 4. Kemudian 2,3 km jembatan sebagai akses ke Jorongan yang harus segera kita bangun dan kita tingkatkan. Dan kita targetkan untuk 2015 seluruh kejorongan di Kabupaten Pasaman telah bisa kita tempuh atau diakses oleh masyarakat dengan kendaraan roda 4 dalam berbagai cuaca. Ini tentunya akan menjadi salah satu penopang peningkatan ekonomi dan aksesibilitas masyarakat kita di daerah-daerah selama ini masih terpencil atau tertinggal dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lainnya. Hal ini seiring dengan upaya yang terus kita laksanakan dalam mengurangi kemiskinan di Kabupaten Pasaman. Sebagai perbandingan dapat kami sampaikan bahwa pada tahun 2011 tingkat kemiskinan di Kabupaten Pasaman berada pada angka 10,42%. Angka ini terus mengalami penurunan apabila kita bandingkan pada periode 2009 mencapai angka 12,47%. Ke depan, khusus untuk penanggulangan kemiskinan ini akan kita lakukan dengan mengintervensi sesuai dengan karakteristik kemiskinan yang ada di setiap negara, sehingga akan lebih tepat sasaran dan berdaya guna. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, masih banyak hal yang perlu kami sampaikan kepada kita semua. Namun tentunya sebagai wujud transparansi pelaksanaan pembangunan, maka pemerintah Kabupaten Pasaman juga akan senantiasa menyampaikan seluruh informasi pembangunan kepada seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan Kabupaten Pasaman yang sama-sama kita cintai, baik melalui media cetak, elektronik, maupun melalui bulletin, baliho, dan lain-lainnya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada kesempatan peringatan hari jadi Kabupaten Pasaman yang ke-68 melalui sidang paripurna yang terhormat ini, izinkan kami menyampaikan rangkaian ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada unsur pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Pasaman atas kerjasama yang sangat baik, satu visi, tujuan sebagai wujud kecintaan kita terhadap ranah Pasaman Sayo ini. Berbagai kebijakan daerah yang kita rancang dan laksanakan betul-betul sangat bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pasaman. Ucapan terima kasih juga kami tujukan kepada Bapak Gubernur Sumatera Barat atas segala atensi dan dukungannya yang sangat besar kepada Kabupaten Pasaman, baik dalam hal masukan dan ide serta pemikiran yang disampaikan kepada kami, maupun dalam rangka mendukung pembiayaan dan sinkronisasi program pembangunan antara pemerintah Provinsi Sumatera Barat
dan Kabupaten Pasaman. Selanjutnya, ucapan terima kasih tak lupa kami tujukan kepada seluruh anggota DPR RI dari wilayah pemilihan Sumbar II, termasuk Buya Rizal secara khusus yang telah memberikan dukungan pembangunan kepada Kabupaten Pasaman. Itu juga anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat yang hari ini hadir Bapak Musli, Bapak Zulkarnain Said, dan Bu Astanita yang selama ini juga memberikan perhatian khusus bagi percepatan pembangunan Kabupaten Pasaman. Kemudian tak lupa ucapan terima kasih juga kami tujukan kepada seluruh unsur ini Mama, alim ulama, Gunung Kantong, para tokoh perantau, tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang senantiasa memberikan kritik, saran, dan masukan serta dukungan yang tidak ternilai bagi kelancaran pelaksanaan pembangunan di daerah Kabupaten Pasaman ini. Khusus kepada jajaran SKPD dan aparatur pemerintah Kabupaten Pasaman, mari pula kita jadikan momentum hari jadi Kabupaten Pasaman yang ke-68 ini sebagai tahun introspeksi dan evaluasi serta peningkatan kinerja pembangunan daerah. Mari kita lahirkan pola kerja dan paradigma kinerja kita sebagai pelayan masyarakat. Kita bertekad untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan programnya. Dan berkat kerja keras dan kebersamaan kita pada tahun 2013 ini, kita telah mampu meraih posisi ke peringkat 67 dari 500 lebih kabupaten kota yang ada di Republik Indonesia. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, peringatan hari ulang tahun Kabupaten Pasaman tahun ini juga menjadi spesial dan lebih bermakna dengan kehadiran salah seorang tokoh nasional yang berasal dari Sumatera Barat, yaitu Bapak Ketua DPD RI Bapak Irman Gusman di Kabupaten Pasaman. Untuk itu izinkan kami menyampaikan ucapan terima kasih dan rasa bangga dan penghargaan yang setulus-tulusnya dan sebesar-besarnya kepada Bapak, karena sebagai daerah yang terus berpacu menuju pembangunan yang berkeadilan. Tentunya kami sangat mengharapkan masukan serta dukungan Bapak dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pasaman. Kita sangat bangga dengan prestasi dan keberadaan Bapak sekali lagi sebagai tokoh nasional dari Sumatera Barat yang semakin berperan dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Tentunya kehadiran Bapak di Kabupaten Pasaman pada hari ini akan menjadi motivasi tersendiri bagi kami untuk lebih baik lagi ke depannya. Sebelum mengakhiri sambutan ini, juga dengan penuh rasa hormat dan bangga menyampaikan terima kasih atas dukungan kita semua, masyarakat Kabupaten Pasaman, sehingga kita telah mampu meraih prestasi penghargaan yang cukup bergengsi di tingkat nasional, baik itu wahana tata nugraha, pelayanan publik, adipura, adiwiyata mandiri, dan berbagai prestasi-prestasi lainnya. Terakhir, izinkan kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada kita semua yang telah berkesempatan hadir dalam acara puncak peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Pasaman yang ke-68 pada tahun 2013. Sesuai dengan kondisi dan harapan kita, maka tema untuk kita Hari Ulang Tahun Kabupaten Pasaman kita tetapkan adalah dengan peringatan hari jadi ke-68 Kabupaten Pasaman, kita tingkatkan partisipasi dan pemberdayaan guna terwujudnya daya saing daerah dan kesejahteraan masyarakat. Tidak kurang dari 49 kegiatan yang kita gelar sejak 1 bulan yang lalu mewarnai peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Pasaman. Mudah-mudahan melalui tema ini akan semakin memperjelas pentingnya kebersamaan dan keberdayaan seluruh masyarakat untuk bersama-sama bersatu padu bersama pemerintah untuk melaksanakan pembangunan menuju masyarakat Kabupaten Pasaman yang sejahtera, maju, dan berkeadilan. Pada panitia saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih dan penghargaan atas
diberikan sambutan dan arahan guna untuk kami domani bersama dalam melaksanakan pembangunan Kabupaten Pasaman yang tercinta ini. Demikian sambutan kami pada kesempatan yang berbahagia ini. Terima kasih atas perhatian kita semua. Semoga ke depan Kabupaten Pasaman akan semakin jaya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kita hormati, kita banggakan tokoh nasional kita, Bapak Ibnu Gusman sebagai Ketua DPD RI yang juga insya Allah sekarang sedang berjuang di konvensi demokrasi. Juga kita sebagai warga Sumatera Barat mendukung beliau. Kemudian yang kita hormati, hari juga anggota DPR RI Bapak Refrizal dari Sumbawa. Kemudian kita hormati Bapak Bupati Pasaman beserta anggota Musbida Kabupaten Pasaman, Ketua Pengadilan Negeri dan juga Ketua Pengadilan Agama. Yang kita hormati pimpinan dan juga anggota DPRD Kabupaten Pasaman. Yang kita hormati hadir juga senior di sini Bapak Bupati Pasaman Barat dan juga mantan Bupati Pasaman yang saya hormati, dan juga anggota-anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat yang saya hormati hadir, Ibu Asramita, Bapak Zulkarnaini Said, Bapak Musli dan Bapak Muslim Yakin. Ini setahu saya 4 orang ini pejuang-pejuang Pasaman di DPRD Provinsi. Kemudian yang kita hormati pimpinan BUMN, BUMD dan juga instansi vertikal, pimpinan partai politik, kemudian juga Ikatan Keluarga Pasaman, para camat, para warga negara, SKPD, tokoh-tokoh masyarakat, di sini juga hadir Pak Lubis dan banyak yang lain, para pemuka masyarakat yang saya hormati, para imam, jadi pandai, alim ulama, guru kantor, tokoh pemuda dan undangan serta hadirin semua yang berbahagia. Untuk kita bersyukur hari ini kita bisa hadir di sini di rapat paripurna Sidang Istimewa dalam kaitan peringatan hari jadi Kabupaten Pasaman yang ke-68. Dan juga kita ucapkan salawat salam kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Mengawali sambutan ini, izinkan kami mengucapkan selamat hari jadi yang ke-68 kepada pemerintah daerah, kepada DPRD dan seluruhnya segenap masyarakat Kabupaten Pasaman. Tentu harapan kita ke depan terus Pasaman sebagai kabupaten menjadi mandiri dan sejahtera di masa depan. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ketua DPD RI, tentu perasaan bangga dan sukacita di hari ini sebagai hari jadi yang ke-68 merupakan wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Kabupaten Pasaman telah berkembang menjadi kabupaten yang otonom yang semakin maju di Provinsi Sumatera Barat. Jadi kita berpuas kepada Pasaman. Kemudian juga rasa bangga dan sukacita yang tadi disampaikan, tentu ada juga hal-hal yang perlu kita perbaiki, kita sempurnakan. Kita tidak boleh pula larut dalam euforia semata dan juga kita jadikan hari jadi ini sebagai checkpoint untuk menyemangati komitmen kita untuk melaksanakan pemerintahan dan juga pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di masa depan. Dalam usia yang ke-68 telah banyak kesuksesan dan kemajuan Pasaman. Tentu di zaman Pak Beni bersama Pak Daniel dan sebelumnya Pak Yusuf, sebelumnya lagi Pak Beni, sebelumnya lagi Pak Bahar, dan sebelumnya lagi tentu semuanya merupakan satu akumulasi keberhasilan-keberhasilan, kesuksesan yang patut kita banggakan dan patut kita ingat, dan tapi
terus kita perjuangkan karena kesejahteraan masyarakat belum pernah selesai. Dan tidak ada akhir kata dalam memperjuangkan sesuatu kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya tantangan dan hambatan akan selalu ada menyertai kita, yang menguji kita, dan tentunya melalui hari jadi ini semuanya menjadikan suatu tempat untuk kita jadikan solusinya agar ke depan perubahan ekonomi semakin terasa, lingkungan, kondisi geografis, budaya, sistem politik dan sebagainya, yang itu merupakan suatu dinamika yang perlu kita hadapi dalam mensukseskan pembangunan di masa depan. Oleh karena itu, Pak Bupati dan Bapak anggota DPR dan pimpinan yang saya hormati dan seluruh stakeholder, kita perlu kreatif. Otonomi daerah memungkinkan kepala daerah untuk kreatif, untuk menciptakan berbagai peluang-peluang, untuk menciptakan solusi-solusi dalam rangka kepentingan masyarakat. Kepala daerah, bupati, dan wali kota khususnya tentu memiliki kewenangan yang lebih melakukan terobosan untuk mensejahterakan masyarakat. Mungkin agak berbeda dengan kewenangan gubernur di tingkat provinsi. Oleh karena itu, kita harapkan dengan terobosan-terobosan yang sudah dilakukan selama ini untuk terus ditingkatkan ke depan dengan dukungan dari DPRD Kabupaten Pasaman dalam rangka membangun daerah. Dan kami yakin insya Allah dengan semangat mudanya Pak Bupati dan juga semangatnya DPRD, insya Allah akan tercipta berbagai terobosan dan solusi untuk menyelesaikan persoalan yang ada di Kabupaten Pasaman yang memiliki ciri khas sendiri dibandingkan kabupaten-kabupaten lainnya. Seperti tadi disebutkan oleh Ketua DPRD, di sini banyak etnik yang tidak hanya Minang, tapi juga ada dari etnik Batak, Melayu, Mandailing, kemudian juga Jawa, Sunda, dan sebagainya. Tentu memiliki suatu ciri khas sendiri dalam penanganannya. Pak Bupati, kami memberikan apresiasi dan juga memberikan penghargaan atas banyaknya prestasi-prestasi yang kami diperoleh. Dan yang terpenting lagi adalah kami memberikan apresiasi kepada Bupati yang selalu berkomunikasi dengan kami di provinsi dan melakukan sinergitas, koordinasi dalam rangka melaksanakan berbagai kegiatan di daerah untuk mengharmoniskan program-program provinsi, program-program pusat melalui provinsi dengan apa yang ada di Kabupaten Pasaman. Untuk itu kita juga memberikan suatu dukungan karena harmonisasi kepemimpinan juga akan berdampak kepada kesejahteraan masyarakat. Saya sebagai gubernur selalu berkomunikasi dengan seluruh kabupaten dan wali kota, baik melalui SMS, baik melalui telepon, atau melalui email untuk pesan-pesan yang mungkin berupa konsep dan sebagainya. Dan Pak Bupati Pasaman termasuk yang merespon, dan kami cukup bangga bisa bekerjasama dengan Pak Bupati Pasaman dan pimpinan di Pasaman. Karena harmonisasi kepemimpinan di era otonomi daerah yang cenderung ada beberapa keinginan kepala daerah untuk kewenangannya, otonominya yang berlebihan. Oleh karena itu kalau dilakukan maka kemungkinan pula harmonisasi tidak bisa terjadi di antara pimpinan. Tapi dengan memahami kewenangan itu ada juga keterbatasan yang perlu ditutupi dengan kebersamaan, dengan harmonisasi kepemimpinan. Karena itu pula akan bisa membangun daerah, dan itu pula menjadi kunci keberhasilan pemerintahan daerah, dan juga bisa meningkatkan kualitas pelayanan publik dan juga sekaligus meningkatkan pembangunan di daerah bersama mengatasi berbagai tantangan yang ada. Kondisi yang seperti ini merupakan sebuah model demokratisasi lokal yang ideal dengan ciri harmonisasi pimpinan kepala daerah. Dan ini juga memberikan suatu model dan contoh baik untuk memicu peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan. Begitu banyak urusan yang harus kita pasamuan, sama dengan asal kata pasaman, kita pasamuan antara pimpinan. Dan ini tentu yang kita harapkan terus ke depan agar harmonisasi ini akan membuahkan berbagai keberhasilan yang telah diraih dan juga yang akan diraih ke depan. Semoga Pasaman semakin maju. Pak Ketua DPD yang saya hormati, Pak Bupati dan Bapak Ibu semua,
dalam pelaksanaan otonomi yang kita rujuk melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah bagaimana pemerintah baik pusat maupun daerah dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena kuncinya otonomi daerah adalah pelayanan kepada masyarakat secara lebih efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena selain itulah yang tadi kami dengar satu persatu yang disampaikan oleh Pak Bupati telah dijalaninya dengan baik. Kami berdasarkan inisiatif dari DPRD Provinsi Sumatera Barat, maka keluarlah Perda Jamkesda, itu tuas satu. Dan kemudian kami bekerjasama pula dengan Bupati Wali Kota untuk memberikan gratis biaya kesehatan bagi rakyat yang membutuhkan. Dan alhamdulillah Pasaman sebagai satu contoh dari beberapa bupati dan wali kota lain yang cukup maksimal bekerja sama dengan kita. Karena ada bupati dan wali kota lain di Sumatera Barat yang belum maksimal memanfaatkan peluang ini. Tapi Pak Bupati Pasaman cukup cerdik, pandai, sehingga terus menangkap peluang ini dengan sharing 64% dimaksimalkan untuk kepentingan rakyat Pasaman dalam arti kesehatan dan asuransi kesehatan. Dan kemudian juga dari provinsi kita juga punya dana dukungan dari DPRD provinsi juga untuk membantu subsidi SRTA yang miskin. Ini juga sharing kita dengan kabupaten kota, kalau tidak salah 73%. Ini pun ditangkap pula oleh Bupati Pasaman menjadikan program 12 tahun belajar, program wajib belajar 12 tahun gratis untuk Pasaman. Jadi ini beberapa contoh, dan kemudian juga tentu banyak contoh-contoh yang lain seperti mendapatkan wahana tata nugraha, memberikan pelayanan juga dari pemerintah Pasaman terhadap lalu lintas yang ada di Lubuk Sikaping, khususnya dari Pasaman umumnya. Oleh karenanya 2 kali berturut-turut Pasaman mendapatkan wahana tata nugraha. Oleh karena itu pula kami provinsi dengan kerjasama dengan Bupati Wali Kota, dari 19 kota kabupaten kita 10 kabupaten kota dari 19 mendapatkan penghargaan dari Presiden dan Menteri Perhubungan, dan kemudian kita provinsi menjadi terbaik nomor 1 se-Indonesia untuk mendapatkan wahana tata nugraha Wiratama. Ini pun karena ada Bupati Pasaman. Kalau Pasaman tidak dapat wahana tata nugraha, provinsi pun nggak dapat juga. Jadi ini sumbangan keberhasilan Bupati dan Wali Kota sehingga mendapatkan Provinsi Sumatera Barat terbaik nomor 1 untuk bidang lalu lintas. Jadi yang hebat bukan gubernurnya, yang hebat Bupati dan Wali Kota. Dan untuk kabupaten hanya 2 yang dapat PTN, yaitu Pasaman dan Pesel. Intinya orang. Jadi dibandingkan kabupaten-kabupaten lain, tentu dengan data ini Pasaman boleh berbangga dan memaaf Pak Bahar, membantu dapat. Tapi Pak Bahar boleh berbangga, siap Bupati Sebalu kan Ambu. Jadi tantangan juga buat Pasaman Barat ya. Jadi Pasaman Barat mendapat. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, saya juga memberikan apresiasi dan memberikan contoh kepada Bupati dan Wali Kota lain berkaitan dengan mampunya Pak Beni dan Pak Daniel dan juga tentu dukungan DPRD Kabupaten mengurangi belanja pegawai. Para kepala daerah lain, Pak Beni, Pak Bati takut khawatir mengurangi belanja pegawai. Tapi Pak Beni dengan semangat untuk melayani masyarakat, dengan semangat membangun masyarakat, dengan semangat membangun nagari dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan itu tentu dengan uang APBD. Kalau uangnya habis untuk pegawai, mana lagi untuk masyarakat? Dengan pertimbangan itu pula, Pak Beni memiliki keberanian, saya katakan dengan istilah berani, bangga orang, dan tegas.
mengurangi belanja pegawai Pak Ketua DPD dari 68% menjadi 48,2%. Dipotong 20% dan uangnya diarahkan misalnya untuk kesehatan gratis, untuk belajar gratis, untuk P2PM pembangunan yang berbasis nagari, dan itu dirasakan oleh masyarakat. Mungkin Pak Beni hitung-hitung di kalkulator, kalau pegawai sendiri yang biaran kamu taruhlah 100 dikurang, tapi 1 dikurang dukung-dukung gitu. Karena 1.000 mendapatkan manfaat. Jadi masih berlaku 99.000 orang. Ini Solo Muda tahun 2015. Ya bagiannya. Kemudian juga tentu pasangan juga sudah lepas dari daerah tertinggal. Kami juga dengan 8 kabupaten lain di Sumatera Barat sudah punya komitmen untuk tahun 2012 semuanya sudah lepas, dan insya Allah tahun 2014 ke depan kita lebih dari setengah sudah lepas dari daerah tertinggal. Ini juga komitmen kami dengan Pak Bupati di awal ketika kami menjabat sebagai gubernur, langsung bertemu dengan Menteri daerah tertinggal Pak Helmi, dan Pak Helmi pun berkali-kali puluhan kali datang kemari untuk mendukung, dan insya Allah pasangan itu sudah lepas. Dan juga mengenai WTP, memang pasangan belum mendapatkan WTP, tapi beliau juga bersemangat, dan alhamdulillah kita juga punya komitmen tahun 2012 sudah semuanya kota kabupaten Sumatera Barat juga WTP. Dan kesungguhan Pak Beni sebagai bupati pun dia meminta bantuan dari provinsi, dan juga kita memberikan beberapa model untuk mempercepat proses terjadinya WTP, ya, yang berkaitan dengan akuntabel keuangan yang ada di daerah. Ini juga kita ucapkan terima kasih karena kesungguhan beliau untuk mencapai prestasi-prestasi tersebut. Dan tentu PR yang lain yang merupakan amanat otonomi daerah di Undang-Undang 32 dilakukan juga di bidang pertanian oleh Pak Bupati, oleh pemerintah daerah, kabupaten termasuk dengan DPD-nya, pertanian, perikanan, perdagangan, dan sebagainya. Bapak Ibu yang hormati, tentu hal-hal demikian adalah sesuatu yang perlu kita jadikan semangat dan motivasi ke depan untuk terus meningkatkan, dan khususnya di hari ulang tahun ini menjadi momentum untuk meningkatkan terus-menerus. Bapak Ketua DPD RI yang saya hormati, Bapak tidak hadir semua, pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menyusun berbagai kebijakan pembangunan yang juga berbasis masyarakat, dengan berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat yang tersebar di daerah-daerah kabupaten kota untuk menjadi lokomotif pembangunan di daerah Sumatera Barat. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, dengan demikian juga kita perlu menyadari bahwa pelaksanaan tugas dan kewenangan pemerintah baik provinsi kota kabupaten merupakan satu kesatuan integral yang tadi saya ungkapkan dengan kata harmonisasi kepemimpinan dengan berbeda kewenangan tapi satu dalam integral lingkungan Provinsi Sumatera Barat dan Indonesia secara keseluruhan. Itulah sebabnya diperlukan sinkronisasi kebijakan pembangunan yang rapi dalam sistem penyelenggaraan pemerintah pusat, provinsi, kota, dan kabupaten. Kami mengharapkan agar pemerintah Kabupaten Pasaman dapat mendukung pelaksanaan rencana-rencana pembangunan baik dari pusat dan juga dari provinsi yang didapatkan melalui proses bottom up yang melibatkan seluruh stakeholder pembangunan, termasuk juga aspirasi dari masyarakat. Kami dengan Pak Bupati juga beberapa kali melakukan kunjungan-kunjungan daerah yang terpelosok, yang terpencil di Pasaman, bahkan tidak bisa dilalui oleh kendaraan biasa, harus dengan kendaraan double gada, bahkan juga ada yang tidak bisa dilewati mobil, kita juga harus lewat dengan motor, sehingga Pak ini pun kadang-kadang pakai motor Trabas juga begitu, untuk mendatangi rakyatnya yang ada di pelosok. Dan juga pernah pula kami pergi juga melalui sungai, sehingga bisa sampai ke tempat tujuan, karena itu pula kita memahami situasi dan kondisi daerah yang kemudian menjadi dasar rujukan untuk mengambil kebijakan di DPRD agar adanya dukungan infrastruktur baik jalan atau listrik dan sebagainya. Itu sebagai satu yang mungkin juga menjadi dasar bagi kita mengembangkan daerah melalui aspirasi langsung dari masyarakat yang juga merupakan stakeholder yang terpenting dalam pembangunan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mengakhiri sambutan ini, kembali saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-68
kepada segenap masyarakat dan pemerintah Kabupaten Pasaman. Semoga acara peringatan Hari Jadi ini dapat dijadikan momentum dan semangat memperbarui komitmen dan azam kita dalam melaksanakan pelayanan publik yang prima, yang berkualitas. Demikian, terima kasih dan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan Bapak Irman Gusman, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Gubernur Sumatera Barat Bapak Profesor Dr. Iwan Praitno, yang sama-sama kita hormati, yang kita banggakan, sahabat saya, Bupati Pasaman, Pak Beni Utama, dan seluruh jajaran yang hadir pada pagi ini. Kemudian juga hadir anggota DPR RI, Pak Refrizal. Silakan berdiri Pak Ustadz. Nah, tangan. Seharusnya ada anggota DPD RI juga yang hadir. Cuma kebetulan masih ada tugas yang lain, terutama Bu Emma Yohana, jadi menyampaikan salam, ya, tugas di Pasaman ya. Kemudian juga Pak Adirman dan Pak Rizal. Kemudian yang saya hormati pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pasaman yang pagi ini melakukan sidang paripurna istimewa, khususnya kepada Pak Ketua Pak Sahrizal Yusuf, dan tentu kepada seluruh Forkomida yang hadir. Ada Kapolres, Dandim, Pengadilan Negeri, dan Kajari juga hadir, yang tadi malam telah bersama-sama kami juga bersilaturahim sambil mendengarkan